Bab ke-45. Di dalam rumah sakit, Sally baru saja menyelesaikan operasi untuk membersihkan rahimnya. Ia harus merelakan bayinya meninggal sebelum berkembang. Tak ada yang menemaninya di sini. Keluarga Sally tidak tahu kalau ia keguguran dan ia sengaja merahasiakan kabar ini dirinya. Sally sudah berusaha menghubungi Raditya, tetapi pria itu tidak mau mengangkat telepon darinya. Sally pun mencoba menelpon Jenny, tetapi lagi-lagi telepon Jenny tidak aktif. Sally juga bingung kenapa Jenny sama sekali tidak bisa dihubungi selama beberapa hari ini. Sally tampak bersedih karena ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Ia meneteskan air matanya dan membuat pelayan yang masih menunggunya merasa iba. "Nyonya, saya beritahu Nyonya besar saja ya," ujarnya dengan wajah bingung. "Jangan, Bi, aku takut." Sally takut kalau Nyonya Rosita malah akan memarahinya setelah tahu kalau ia berselingkuh dengan Doni. "Tapi Nyonya, dia berhak tahu kalau Nyonya keguguran." Pelayan itu menatap iba. Sally menggenggam erat selimut yang menutupi tubuhnya. Dia berusaha menahan tangis, tetapi tetap saja air mata itu berderai dengan derasnya. Bingung. Itulah yang ia rasakan saat ini. Bagaimana kelanjutan hidupnya setelah ini? Apa Raditya masih akan menerimanya? Tapi rasanya tidak mungkin. Diam-diam pelayan yang merasa kasihan pada Sally mencoba menghubungi Nyonya Rosita. Dia menceritakan kondisi Sally yang sudah kehilangan bayinya. Nyonya Rosita pun kaget dan segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Sally. "Nama." Bibir Sally bergetar saat melihat kedatangan Nyonya Rosita. "Apa yang terjadi, Sal? Bagaimana kau bisa keguguran seperti ini?" Nyonya Rosita yang tidak rela kehilangan janin yang dikandung Sally pun bertanya-tanya. Sally tidak bisa menjawab. Ia hanya menangis terseduh dengan hati yang begitu nelangsa. Merasa tak mendapat jawaban dari Sally, Nyonya Rosita pun segera menghubungi Raditya untuk menanyakan hal itu padanya. "Radit, kau di mana?" tanya Nyonya Rosita. "Ada apa, Ma? Cepat ke sini. Sally keguguran." Nyonya Rosita masih tidak tahu kalau Raditya sebenarnya sudah tahu hal ini. "Malas, Ma," Raditya menjawab dengan entengnya. "Malas bagaimana? Kau sudah kehilangan anakmu." "Loh." Nyonya Rosita terlihat gemas dengan jawaban Raditya yang seolah tidak peduli pada keadaan Sally. "Belum tentu juga dia anakku." "Maksudmu?" Nyonya Rosita semakin tidak mengerti. "Sally sudah selingkuh di belakangku. Mah, anak yang dikandungnya belum tentu anakku." "Apa? Dia selingkuh?" Nyonya Rosita sontak menoleh ke arah Sally yang masih tergugu. Kedua matanya memicing, antara percaya dan tidak. Tetapi Raditya tidak mungkin bersikap seperti itu kalau dia tidak ada bukti perselingkuhan Sally. "Apa kau yakin dia selingkuh?" Nyonya Rosita memilih menjauh dari Sally agar lebih bebas berbicara dengan Raditya. "Yakin, Ma? Ada seseorang yang mengirim bukti perselingkuhannya padaku. Aku jijik jika harus melihat dia lagi, Ma." Raditya menceritakan semuanya pada ibunya. Nyonya Rosita terlihat sangat terkejut mendengarnya. Ia yang sedari awal kurang menyukai Sally, semakin menunjukkan rasa ketidaksukaannya terhadap wanita satu itu. Ia pun menutup teleponnya dan segera menghampiri Sally lagi. Wajahnya berubah menjadi sangat ketus dan penuh amarah. "Berani-beraninya kau mengkhianati putraku. Kau pikir kau cantik hingga bisa bermain-main dengan putraku?" Nyonya Rosita terlihat marah pada Sally. "Ma, dengarkan dulu penjelasanku." Sally menghibah, tetapi Nyonya Rosita sepertinya sudah tidak peduli lagi sama Sally. "Diam. Raditya sudah menceritakan semuanya padaku. Sally, kau memang benar-benar wanita tidak tahu diuntung. Sudah dikasih hidup enak malah melunjak. Mulai sekarang jangan injakan kaki di rumah kami lagi. Paham?" Nyonya Rosita berkata dengan begitu tegas. "Ma, tolong jangan begitu." Sally semakin terseduh. Dia merasa semua jalan telah tertutup baginya. Raditya dan ibunya sama-sama telah membencinya.
Bi, ayo ikut aku pulang, biarkan Jalang ini sendirian di sini. Nyonya Rosita menarik lengan pelayannya untuk keluar dari ruang perawatan Sally. Wanita itu semakin nelangsa karena saat ini ia benar-benar merasa sendirian. Ia pun kembali terisak dan menepuk dadanya yang sesak. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Kalau tahu akan seperti ini, ia mungkin memilih untuk tidak bertemu dengan Doni. Sally berteriak kencang untuk sekedar meringankan sesak di dadanya. Kemala, udah dong marahnya. Abhian berusaha merayu Kemala malam itu. Sudah 3 malam mereka tidur terpisah dan itu sungguh membuat Abhian tersiksa. Pria itu masih berdiri di depan pintu kamar yang terkunci dari dalam. Kemala sengaja menguncinya agar Abhian tidak bisa masuk. Tak ada sahutan dari Kemala. Suasana kamar masih tetap hening seolah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Abhian menghembuskan napasnya ke udara. Sepertinya malam ini ia masih harus tidur sendirian. Menjadikan guling sebagai teman tidurnya. Abhian melihat ke arah bawahnya, menatapnya dengan sendu. Bersabarlah sebentar lagi. Gumamnya dengan ekspresi sedih. Abhian sudah sangat merindukan Kemala. Sebagai lelaki normal yang sudah mengenal rasanya bercinta, tentu saja situasi ini sangat tidak mengenakan bagi Abhian. Setiap malam, ia selalu merindukan sosok Kemala dan membayangkan kenangan mesra di antara mereka. Abhian pergi ke lantai bawah. Lebih baik ia melakukan olahraga malam. Siapa tahu dengan melakukan olahraga pikirannya yang selalu ngeres akan teralihkan. Abhian menceburkan dirinya ke kolam, melakukan renang beberapa kali putaran sampai napasnya hampir habis. Dari dalam kamar, Kemala mengintip Abhian lewat jendela. Perempuan cantik itu hanya tersenyum tipis melihat Abhian yang terlihat sangat frustasi itu. Makanya Mas jangan suka main-main di belakangku. Aku Kemala tak akan lagi bersikap bodoh seperti dulu. Walaupun aku tahu kau tidak meladeni perempuan itu, tapi kau tetap harus merasakan hukuman dariku, ucap Kemala. Ia kembali menutup gardeng dan merebahkan dirinya lagi di tempat tidur. Masih terdengar suara kepakan air yang menandakan Abhian masih berenang. Padahal malam sudah menunjukkan pukul 9. Sudah terlalu larut untuk berenang. Apalagi untuk musim dingin seperti sekarang. Kemala belum bisa memejamkan matanya. Setengah jam lebih Abhian berenang. Waktu yang cukup lama untuk sekedar berolahraga malam. Apa lelaki itu tidak kedinginan? Hacim! Terdengar suara bersin. Abhian sepertinya sudah menyelesaikan sesi olahraga malamnya. Kini suara pintu kamar sebelah terbuka. Mungkin lelaki itu ingin membersihkan dirinya. Sudahlah. Tidak usah pedulikan dia. Kemala menggelengkan kepalanya saat rasa cemas mulai melanda. Mendengar Abhian bersin ia semakin khawatir kalau lelaki itu akan sakit. Bagaimanapun juga renang malam-malam begini, apalagi saat cuaca dingin seperti itu tidak baik untuk kesehatan. Tetapi Kemala masih gengsi untuk memeriksa kondisi Abhian. Ia lebih memilih tidur dan tidak ingin memikirkan Abhian lagi. Keesokan paginya, Kemala bangun pagi seperti biasa. Setelah mandi, ia menyiapkan sarapan untuk Abhian. Tapi setelah semuanya selesai ia kembali ke kamarnya dan hanya akan keluar setelah pria itu berangkat kerja nanti. Kemala menyiapkan segala keperluan kuliahnya hari ini. Dan segera mengganti bajunya. Setengah jam berlalu tapi tidak terdengar Abhian membuka pintu kamarnya. Kemala pun tercenung dan bingung. Apa Mas Abi kesiangan? Kemala duduk di depan meja riasnya dan segera mengeringkan rambutnya. Tapi tak lama ia kembali mematikan lagi hairdryer itu. Wajahnya terlihat cemas. Atau jangan-jangan Mas Abi sakit? Tanya Kemala diliputi kekhawatiran. Tetapi ia masih tampak ragu untuk melihat keadaan Abhian meski hati kecilnya memintanya untuk pergi ke kamar Abhian dan memeriksa keadaannya. Cukup lama Kemala berperang dalam batinnya. Antara gengsi dan cemas berperang memperebutkan siapa pemenangnya. Tapi pada akhirnya, rasa cemaslah yang menang.
Kemala bangun dari duduknya dan segera keluar dari kamar. Ia melihat sarapan yang dibuatnya masih utuh di meja makan. Itu tandanya Abhian memang belum keluar dari kamarnya. Kemala berdiri di depan pintu kamar. Namun ia masih terlihat ragu untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Tetapi rasa cemasnya kembali menang, menurunkan gengsi yang tadinya sempat meraja. Kemala pun memberanikan diri membuka pintu kamar tersebut. Terlihat suasana kamar yang sepi. Abhian tidak ada di tempat tidur. "Kemana Mas Abi?" tanya Kemala heran. Dia mengedarkan pandangannya. Tapi tetap saja ia tidak melihat Abhian bahkan ketika ia membuka pintu balkon. "Apa semalam Mas Abi tidak tidur di rumah?" gumam Kemala lagi. Pikirannya mulai menduga-duga tidak jelas. Kemarahan Kemala mulai terpancing. Ia merasa kalau percuma ia mencemaskan Abhian sementara Abhian sendiri tidak memikirkannya. "Mas Abi menyebalkan," gerutu Kemala kesal. Ia bermaksud untuk keluar dari dalam kamar itu. Tetapi tiba-tiba saja pintu kamar mandi terbuka. Kriek. Kemala segera memalingkan wajahnya ke arah kamar mandi. Terlihat Abhian keluar dari sana dengan hanya memakai bathrobe. Lelaki itu tidak menyangka jika ada Kemala di kamarnya. "Kemala?" Abhian tercenung. Kemala memalingkan wajahnya. Ternyata Abhian baik-baik saja dan hanya ia yang mencemaskan lelaki itu secara berlebihan. "Sayang, tunggu." Kemala yang ingin pergi segera dihadang oleh Abhian. Lelaki itu berdiri di depan pintu kamarnya. Kemala mengangkat wajahnya dan menatap ke arah Abhian. Tatapan mereka beradu. Sepasang mata itu terlihat sendu dengan bibir yang sedikit pucat. "Kemala, jangan pergi," Abhian berkata dengan lirih. Tatapan sayunya membuat Kemala memicingkan matanya. "Mas Abi kenapa?" Kemala mulai curiga melihat Abhian yang juga terlihat lemas. "Aku baik-baik saja." Abhian berusaha berdiri dengan tegak. Bibirnya menguntai senyum yang sedikit dipaksakan. Tapi Kemala tidak percaya kalau Abhian baik-baik saja. Ia meletakkan telapak tangannya di kening lelaki itu. Dan ternyata benar saja, Abhian demam. "Bruk!" Abhian luruh dan menjatuhkan dirinya dalam pelukan Kemala. "Mas Abi!" Kemala langsung terlihat panik. Dia segera memeluk tubuh Abhian dan berusaha membawanya ke pembaringan. "Kenapa bisa sampai seperti ini sih Mas? Siapa yang menyuruhmu renang malam-malam? Ini musim dingin loh Mas. Cari penyakit saja." Kemala panik hingga keluar omelan tanpa henti dari mulutnya. "Sayang, aku sedang sakit saja masih kau marahi. Kau memang sungguh tega." Abhian mengerucutkan bibirnya. "Biarin. Siapa suruh renang malam-malam?" Kemala menutupi tubuh Abhian dengan selimut. "Semua ini juga gara-gara dirimu." Abhian merajuk. "Gara-gara aku? Memangnya aku yang menyuruhmu renang malam-malam?" Kemala suat. "Kau memang tidak mengerti perasaanku Kemala." Abhian memalingkan wajahnya ke arah lain. "Ih, kenapa jadi Mas Abi yang marah? Tidak bisa. Mas Abi yang salah, kenapa aku yang dimarahin?" Kemala membalikan lagi wajah Abhian agar menghadap dirinya lagi. Abhian terpaksa menghadap ke arah Kemala lagi. Sepasang matanya menatap Kemala dengan begitu dalam. "Jangan marah lagi aku mohon." Abhian meraih tangan Kemala dan mengeluh dengan lembut. "Aku tahu aku salah. Tetapi hukuman ini terlalu berat untukku. Aku tidak sanggup lagi lama-lama jauh darimu, Kemala." Abhian berkata dengan suaranya yang dalam. Terasa begitu lembut di telinga hingga membuat jantung Kemala berdebar tak karuan. Wanita itu terlihat salah tingkah. Ia menggigit bibir bawahnya membuat Abhian semakin gemas melihatnya. "Aku akan ambilkan sarapan untukmu agar kau bisa minum obat." Kemala mengalihkan pembicaraan dan segera bangun dari duduknya. "Tidak usah, sayang. Cukup temani aku di sini. Bagiku kau adalah obat dari penyakitku sekarang." Abhian mengeluarkan rayuan mautnya. "Ish,
Sejak kapan Mas Abi belajar ngegombal? Kemala mendelik. Sejak aku jatuh cinta padamu. Abian tersenyum. Sudah hentikan Mas. Aku tidak akan termakan rayuanmu. Ingat aku masih marah padamu. Kemala memasang wajah ketus. Abian menghela napasnya. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana menaklukkan hati Kemala lagi. Tunggu sebentar. Aku ambilkan sarapan untukmu. Kali ini Abian tidak menghalangi Kemala yang pergi ke dapur untuk mengambil sarapan Abian. Tak berapa lama Kemala kembali dengan membawa segelas susu hangat dan roti tawar berisikan selai stroberi. Makan dulu Mas. Suapin. Lihat tanganku gemetar karena lemas. Abian mengangkat tangannya dan memperlihatkan pada Kemala kalau ia benar-benar lemas. Kemala pun menyuapi Abian roti tawar tersebut. Abian pun bersorak girang dalam hati. Dengan begini, ia menjadi yakin kalau sebenarnya Kemala masih sangat mencintainya. Abian memakan roti tawarnya sampai habis, lalu meminum susu yang diberikan Kemala padanya. Sepertinya kau sudah cukup sehat. Kau bisa melayani diri sendiri dengan baik, jadi tidak perlu ada aku di sini. Kemala yang acuh bermaksud meninggalkan kamar itu, tetapi tangan Abian mencegahnya. Jangan pergi. Temani aku di sini. Abian menatap penuh harap. Kemala terdiam. Sesungguhnya ia tidak tega meninggalkan Abian dalam keadaan demam seperti ini. Kemala, please. Abian menatap sendu. Akhirnya Kemala pun kembali duduk. Aku carikan obat dulu agar demammu cepat reda. Tidak usah. Aku hanya ingin kau tidur di sini. Abian menepuk kasur di sampingnya. Tidak bisa Mas. Sebentar lagi aku harus kuliah. Kuliah? Apa kau tega meninggalkan suamimu yang sedang sakit ini sendirian? Tidak. Jawabannya tentu saja tidak. Kemala tidak akan pergi kuliah dalam keadaan Abian yang seperti ini. Jangan pergi. Aku minta hari ini kau temani aku saja. Abian merengek dan dengan gerakan pelan ia menarik tangan Kemala agar mau tidur di sampingnya. Kemala akhirnya menuruti keinginan Abian. Ia pun tidur di samping pria itu. Abian pun semakin bersorak girang. Ia memeluk tubuh Kemala dengan erat. Mas, jangan terlalu dekat. Tubuhmu panas. Kemala berusaha mendorong dada Abian tapi pria itu malah semakin mempererat pelukannya. Bersambung.